Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Gimana kabarnya guys? Sehat ya? Ya, semoga kalian semuanya juga sehat karena Mimin juga sehat. Thank you banget untuk respon kalian di video sebelumnya. Jadi itu cukup membayar rasa penasaran aneh. Ternyata video aneh itu udah sampai kemana-mana ya. Ada yang dari Bengkulu, Lampung, Sumba, NTT, terus kemudian yang pulau-pulau Jawa, Malaysia, Taiwan, dan ya semuanya yang ya nggak bisa gue inget semuanya sih, tapi gue bacain satu persatu dan itu wow, keren ya ternyata. Thank you banget untuk kalian semua yang sudah support Mimin, sudah ya pokoknya mantap lah untuk kalian semua. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer buat Mimin, boleh banget, lagi masa-masa kritis habis habis benerin motor tuh. Boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya berkenan juga boleh banget rekan-rekan untuk menggunakan VPN supaya pendapatan Miminnya juga sedikit lebih baik lagi. Thank you banget untuk support kalian semua. Dan part 39 ya kemarin, artinya hari ini kita akan lanjutkan ke part 40. Wah, gak kerasa udah part 40 aja nih. Dan oke, langsung aja kali ya, daripada terlalu banyak cincong. Kita masuk ke dalam videonya. Lapor. Tiba-tiba seseorang yang pakaiannya kini sudah compang-camping bergegas ke arah Suofan dan yang lainnya. Tuan, saya telah menemukan Bill Yisendan yang kedua, kata seorang pria yang baru saja datang itu. Oh, semua orang berseru. Kini mereka semua tampak bersemangat meski di sana ada Suofan. Tampak sekali keserakahan terpancar dari mata mereka semua. Di mana kamu melihatnya? Kata orang-orang itu. Sekitar 50 mil dari sini, di pantai darah, kata pria itu dengan gelisah. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. 5 hari lalu kami pergi untuk mencari keberadaan Tuan Zuo. Namun secara tidak sengaja kami malah melihat sebuah botol yang berisi Yisendan di dalamnya. Namun kami tidak berani mendekat karena di sana ada rombongan kelompok dari buaya darah, makhluk roh tingkat 3. Jadi kami bergegas untuk kembali dan melapor, kata pria itu. Semua orang tercengang. Buaya darah itu adalah jenis makhluk yang sangat merepotkan. Meski mereka itu hanya di tingkat 3, tapi mereka itu hidup secara bergerombol. Belum lagi kecepatan serta kekuatan mereka itu tidak bisa diremehkan. Seorang ahli dari tahap penempaan tulang itu mungkin hanya akan menjadi camilan bagi mereka. Mungkin hanya dengan bekerja sama, mereka bisa mengalahkan seekor buaya darah. Bahkan seorang ahli tahap surga yang mendalam pun mereka mungkin tidak akan berani untuk memprovokasi buaya berdarah yang hidupnya berkelompok. Melarikan diri tentu adalah keputusan yang terbaik. Long Ziyun kemudian berkata dengan wajah yang serius. Apa kamu melihat berapa jumlah mereka? Itu sekitar 30.000 atau bahkan lebih, kata pemuda itu dengan badan yang gemetar. Semua orang tentu terkejut. Bagaimana tidak, seekor buaya darah itu saja sudah sangat merepotkan, apalagi kalau ada 30.000 lebih. Pantas saja mereka ini memilih untuk kembali dan melapor daripada mengambil Yisendan itu. Padahal sebenarnya nih, jika mereka itu bisa mendapatkan Yisendan, tentu saja mereka bisa melakukan sebuah terobosan ke tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Bahkan bukan tidak mungkin seseorang bisa menerobos ke tahap visi dewa jika mereka mengkonsumsi Yisendan. Ya tentunya itu untuk orang-orang yang sudah berada di puncak surga yang mendalam gitu ya. Namun dengan jumlah buaya darah sebanyak itu, tentu saja kembali dan melapor itu adalah pilihan yang bijak. Jika mereka memaksakan untuk maju,
maka mereka hanya akan menjadi hidangan pembuka bagi para buaya darah itu. Kini semua orang menoleh ke arah Suovan. Mereka melihat apa kira-kira keputusan yang akan ia buat. Suovan pun tersenyum dan kemudian dia berkata dengan tenang, "Pimpin jalannya." Semua orang tentu terkejut. "Tapi Steward Zuo, apa Anda memiliki cara untuk menghadapi mereka?" Suovan pun tertawa dan kemudian dia berkata, "Aku akan mengatakannya nanti ketika di jalan, jadi ayo pergi." Mendengar ini, Yunhai, Ning-er, dan lebih dari 100 orang lainnya mulai bergerak mengikuti Suovan dan pembawa informasi itu. Kini mereka benar-benar takjub dan percaya pada Suovan, meski mereka itu belum tahu apa yang akan ia lakukan nantinya. Sepertinya setelah turnamen ini selesai dan saat keluarga Luo itu dibangkitkan menjadi salah satu pilar, maka kita akan banyak kehilangan klan dan mereka pasti akan bergabung dengan keluarga Luo, kata Long Xingyun sambil mendesah tak berdaya. "Kamu benar, ini adalah pesona dari pribadinya yang membuat semua orang tunduk padanya," kata Tian Sang yang kini berdiri di samping Long Xingyun. Setelah mereka berdua saling menatap satu sama lain, mereka pun bergerak bersama dan mengikuti Suovan dari belakang. Dengan begitu, keluarga yang terafiliasi dengan mereka pun secara otomatis mengikuti dari belakang. Kini cucu sendiri melihat punggung dari Suovan, yang mana itu terasa sangat nostalgia. Secara tidak sadar, dia pun berjalan dan mengikutinya dari belakang. Mereka semua yang ada di sana kini serempak bergerak dan mengikuti Suovan, lalu berbaris menuju pantai darah. Mereka berjalan selangkah demi selangkah dengan kecepatan yang relatif lambat. Namun Suovan tidak mencoba untuk meminta pembawa informasi itu bergerak lebih cepat, karena sebenarnya dia itu selalu mengamati lingkungan sekitar, seolah-olah dia itu sedang mencari sesuatu. Merasakan kalau pergerakan mereka ini terlalu lambat, Long Xingyun dan yang lainnya mulai merasa gelisah. Mereka takut kalau ada orang lain yang telah sampai di sana dan mengambil Yi Sendan itu. Tapi bagi Suovan, Yi Sendan itu dapat dikesampingkan. Alasannya sederhana, karena Yi Sendan itu tidak bisa langsung diserap. Jadi jika ada yang menemukannya, maka Suovan tinggal mengambilnya kembali. Dan jika orang itu menyerapnya, maka Suovan tinggal menghancurkan proses itu, sehingga orang yang menyerapnya itu akan kapok. Ya namanya juga Raja Iblis, ya harus kejam. Dan yang kedua, baginya saat ini orang-orang yang mengikutinya ini adalah sebuah penghalang yang mengikat kakinya, sehingga dia pun tidak bisa bebas. Karena itu, Suovan dari tadi itu mencari kunci Yin Yang serta gerbang teleportasi. Itu adalah prioritas utamanya saat ini. Karena jika kelompok Huang Puking Tian itu mengambil Yi Sendan, maka dia hanya perlu merebutnya, sama seperti sebelumnya. Karena itu, bagi Suovan, kunci Yin Yang dan juga gerbang teleportasi itu adalah prioritas utama. Jika saja nantinya kelompok Huang Puking Tian telah mengambil Yi Sendan, maka dia itu hanya perlu merebutnya sama seperti sebelumnya. Jadi Suovan itu lebih memilih untuk santai dan mencari apa yang benar-benar dia butuhkan saat ini. "Kak Suovan, aku menemukan satu bagian kuncinya," teriak Ning-er dengan penuh semangat. Dia menunjukkan sebongkah kristal berwarna merah kepada Suovan. Suovan menoleh dan melihatnya, bahwa itu pasti adalah kunci beratribut Yin. Jadi dia hanya perlu mencari kunci beratribut Yang dan juga gerbang teleportasinya sekarang. Kemudian dia berkata kepada Ning-er, "Bagus Ning-er, kerja bagus." Mendengar ini, Ning-er pun tersipu malu. Namun Long Xingyun merusak kebahagiaan ini. Dia pun mencibir dan mengatakan kalau Suovan itu tidak akan tertarik pada kunci Yin Yang, karena Yi Sendan itu jauh lebih berharga daripada kunci Yin Yang.
Mendengar ini tentunya Ning Er menjadi sedih. Dia pun berkata, "Tapi kupikir Kak Suofan itu menginginkan kunci ini." Suofan sedikit merasa keheranan saat melihat ke arah Ning Er, karena dia sebelumnya tidak mengatakan pada semua orang kalau dia itu sedang mencari kunci Yin Yang setelah keberangkatan mereka ke pantai darah ini. Dia hanya diam dan mencarinya dalam kesendirian. Namun ternyata Ning Er itu jauh lebih peka dan bahkan tanpa diberitahu, Ning Er bisa menebak apa yang Suofan inginkan. Tapi Long Xingyun memandang Ning Er dengan pandangan yang kasihan. "Nona Ning Er, kamu salah. Saudara Suofan tidak mungkin menginginkan kunci ini. Dia itu seperti kami, haus akan kekuatan. Jadi baginya pasti Yisen dan itu adalah tujuan utamanya." Long Xingyun benar-benar percaya diri akan apa yang ia katakan. Suofan sendiri sedikit kesal ketika mendengar Ning Er itu diolok-olok oleh Long Xingyun. Lalu dia pun berkata, "Apa yang dikatakan oleh saudara Long itu memang benar. Yisen dan itu jauh lebih penting daripada kunci Yin Yang." Namun belum selesai Suofan berbicara, tiba-tiba sebuah sinar berwarna keemasan melonjak ke langit. Suofan pun menoleh dengan antusias. Dia akhirnya menemukan pintu gerbang teleportasi, dan dengan begini mereka hanya harus mencari bagian kunci yang lain untuk mengirimkan semua orang pulang ke kota Yunlong. Sayangnya setelah kejadian ini, Suofan lupa untuk melanjutkan kata-katanya yang terpotong tadi, dan ini membuat Ning Er menjadi salah paham. Dia merasa sedih dan bergumam kalau dia pikir Suofan itu sedang mencari kunci ini. Kini Ning Er benar-benar terpuruk. Lalu saat Suofan hendak menjelaskannya lagi, Cucu kemudian mendekati Ning Er dan berkata, "Adik Ning Er, ayo pergi dan temukan kunci yang lain." Ning Er pun menjawab, "Tapi Kak Suofan tidak menginginkannya," kata Ning Er dengan sedih. "Kamu tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Long Xingyun. Kamu sendiri tahu apa yang paling diinginkan oleh Suofan," kata Cucu sambil merangkul Ning Er dan kemudian membawanya pergi dari situ. Mendengar ini, Suofan semakin merasa aneh. Awalnya dia pikir bahwa tidak akan ada orang lain yang peka pada dirinya. Namun ternyata Ning Er keluar dengan kepekaannya yang luar biasa. Pada bagian ini, sesungguhnya Suofan sudah merasa sangat terkejut. Namun ternyata itu belum selesai. Cucu pun ternyata sama. Mereka berdua benar-benar bisa tahu apa yang diinginkan oleh Suofan meski Suofan tidak mengatakannya. Ibaratnya kalau mereka itu adalah calon istri, mereka adalah calon istri idaman. Bayangkan saja, pas lu tiba-tiba pengen opor ayam dan gak bilang, tahu-taunya ada opor ayam di meja makan. Kurang bahagia apa coba? Itulah istri yang peka. Belum punya istri gue anjir. Lanjut. Kali ini Suofan menginginkan kunci Yin Yang dan juga gerbang teleportasi. Baik Cucu ataupun Ning Er, keduanya bisa memahami keinginannya ini. Kini hanya tinggal menghitung waktu sampai saat bagian lain kunci Yin Yang itu akan ditemukan, dan dengan begitu pun dia bisa bebas. Setelah itu Suofan pun berbalik dan kemudian menuju ke pantai darah. Sedangkan Lee Xingyun sendiri merasa heran akan respon dari Suofan ini. Namun dia kemudian mengikuti Suofan tanpa berkata apapun. Dengan gerakan mereka yang lambat, mereka akhirnya sampai di pantai setelah 10 hari berjalan. Padahal seharusnya jika mereka itu bergegas, mereka akan sampai kurang dari 5 hari. Jika mereka ngebut bahkan, mungkin mereka bisa lebih cepat lagi. Kini mereka telah berhasil menemukan 4 dari 10 kunci yang tersebar di seluruh tempat itu. Mereka juga telah menemukan gerbang teleportasinya, jadi mereka bisa pergi kapanpun mereka mau. Sayangnya, pergerakan mereka yang lambat ini benar-benar membuat mereka tertinggal. Kali ini sudah ada orang lain yang sampai di pantai ini. Pantai ini dipenuhi oleh pasir yang unik, karena biasanya pasir pantai itu kan berwarna putih atau bahkan hitam. Tapi pantai ini memiliki pasir berwarna merah tua.
Seolah-olah pasir ini adalah pasir putih yang telah bercampur dengan darah. Mungkin karena hal ini juga pantai ini diberi nama Pantai Darah, atau juga ada yang menyebut Pantai Pembantaian Berdarah. Kebanyakan orang-orang akan merinding ketika mereka melihat pantai ini. Apalagi di sini adalah tempat berkumpulnya para buaya darah. Buaya darah ya, bukan buaya darat. Menurut cerita, buaya darah itu adalah buaya yang hidupnya bergelombol. Mereka akan pergi bersama-sama dan berburu makanan bersama, dan mereka pun akan membaginya dengan adil. Namun, setelah mereka melangkah cukup jauh, mereka menemukan sebuah keanehan yang tidak biasa. Saat mereka mengamati sekeliling, tidak seekor buaya pun ada di sana. Padahal biasanya buaya-buaya darah itu akan langsung muncul ketika ada orang yang memasuki teritori mereka. Long Xingyun tidak tahan lagi lalu kemudian dia bertanya, "Hei, apa kamu benar-benar melihat buaya darah dan botol Yisendan itu di sini?" Tanyanya kepada pemandu jalan ini. "Benar Tuan Long, mana mungkin saya berani berbohong pada Anda. Sebelumnya saya melihat ada puluhan ribu buaya darah di tempat ini. Dan dari kejauhan, saya juga sudah memastikan kalau itu adalah botol Yisendan." Setelah merenung sebentar, Long Xingyun melihat bahwa sepertinya anak ini jujur. Jadi dia melanjutkan pengamatannya. Dia melihat ke sekeliling dan tiba-tiba setelah beberapa langkah, semua orang terhenti. Tampak tubuh mereka mulai bergetar dan wajah mereka pun menjadi lebih serius. Satu hal yang dipikiran semua orang saat ini adalah bagaimana bisa monster ini datang ke sini. Kemudian sebuah suara terdengar. "Kalian sangat lambat. Aku sudah sangat bosan menunggu kalian di sini," kata Huang Buqingtian yang adalah sosok orang yang membuat semua orang itu gemetar. "Hei Zofan, pada kompetisi pertama kamu mungkin memenangkan dan mendapatkan Yisendan. Tapi kali ini akulah yang akan mendapatkannya," kata Huang Buqingtian sambil mengejek Zofan. Wajah semua orang menjadi semakin suram. Mereka masih belum bisa menerima kenapa Huang Buqingtian itu bisa sampai lebih dahulu. Bahkan kini dia juga menunggu mereka seperti ini. Kali ini pasti ada yang berkhianat dan membocorkan informasi tentang keberadaan Yisendan pada pihak musuh. Itulah yang kini mereka pikirkan. Dan dengan begitu, suasana di sana menjadi semakin tidak menyenangkan. Mereka pun mulai mencurigai satu sama lain. Zofan menyadari dan dia tahu kalau ini dibiarkan maka ini akan menyulitkan bagi dirinya sendiri. Karena itu dia kemudian berkata, "Kalian tidak perlu saling curiga. Akulah yang memberikan informasi ini kepada mereka." "Apa?" Semua orang terkejut. Tiansang kemudian menatap Zofan dengan penuh amarah. "Kenapa kau melakukannya?" Tapi Tian Yang benar-benar memahami Zofan. Jadi dia pun segera menghampiri kakaknya dan berkata, "Kakak, dia hanya bicara omong kosong. Dia adalah yang terkuat di sini dan dia tahu kondisi kita saat ini. Jika kita saling curiga karena seorang mata-mata di situasi seperti ini, itu hanya akan memperburuk keadaan dan memecah belah kita." "Ah, itu benar." Masih tampak kebingungan di wajah Tiansang, tapi dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tian Yang. Setelah itu Yunhai pun tersenyum dan berkata, "Kak Zofan itu hanya ingin mengingatkan kita supaya kita tidak saling mencurigai saat ini. Ini hanya akan menghancurkan kekuatan tempur kita dan kita pasti akan hancur jika sampai ada perselisihan internal. Entah ada atau tidak mata-mata di antara kita bisa membicarakannya nanti setelah keluar dari masa kritis di tempat ini." Mendengar ini orang-orang di sana mengangguk dan bisa memahami posisi mereka. Selain itu, pandangan mereka pada keluarga Luo pun menjadi semakin naik karena kebijakan yang diambil oleh Yunhai. "Kak Zo, pasti ada rencana busuk di balik semua ini. Menurutku mereka pasti telah menyiapkan pasukan penyergap. Sekarang kita harus hati-hati.
kata Yunhai sambil mendekati Zuofan. Melihat perubahan dari Yunhai ini, Zuofan pun tersenyum cerah dan kemudian dia berkata, "Kalau memang begitu, jelaskan. Menurutmu bagaimana mereka akan menyergap kita?" Dilihat dari situasi ini, di depan sudah ada komandan perang mereka, Huang Buqingtian, dan kita berada di tempat yang terbuka. Mereka pasti akan menyergap kita dari hutan yang ada di kiri dan kanan kita. Lalu setelah beberapa saat, akan ada yang datang dari belakang untuk mengunci kita, kata Yunhai dengan tatapan yang serius sambil mengamati ke sekeliling. Zuofan pun tertawa, dia benar-benar puas akan jawaban dari Yunhai. "Baiklah, kamu sudah banyak belajar. Tidak sia-sia kamu telah bersama dengan orang tua itu selama 5 tahun terakhir. Sekarang, pimpin semua pasukan untuk mundur sebelum bagian belakang terkunci. Pandu mereka untuk keluar dari sini sejauh mungkin. Dan serahkan bagian depan ini padaku. Aku yang akan mengurusnya." Yunhai merasakan getaran di punggungnya dan segera dia pun mengangguk. Akhirnya setelah sekian lama Zuofan pun mengakuinya. Jujur ini membuat hatinya sangat gembira. Namun dia tidak bisa lama-lama hanyut dalam kebahagiaan ini. Segera dia berbalik dan menghadap cucu serta yang lainnya. "Hah? Apa yang akan dilakukan Zuofan sendirian?" Tiansang terkejut melihat Zuofan yang berdiri di bagian depan sendirian. Lalu suara Yunhai memecahkan suasana diam yang ada di sana. "Semuanya tolong ikuti perintah saya. Kali ini saya akan mengambil alih komando untuk melarikan diri. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita sampai terlambat sedikit saja, maka kita tidak akan bisa kembali hidup-hidup." Semua orang terkejut dan menatap Yunhai dengan penuh tanda tanya. Mereka semua kagum akan keberanian dari Yunhai. Namun, untuk menjadi seorang pemimpin komando itu terlalu berlebihan untuknya. Dia masih terlalu muda untuk hal seperti ini. Ekspresi Yunhai menjadi lebih serius. Dia tahu ini semua akan terjadi. Tapi dia tidak bisa mundur kali ini. Zuofan telah memberinya kepercayaan dan tanggung jawab, maka dia tidak boleh lari. Meski dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini, dia tidak boleh lari. Di saat kebingungan dari Yunhai ini, tiba-tiba suara seorang perempuan terdengar di telinga semua orang. Apakah ini adalah perintah dari Zuofan? Yunhai segera menegakkan kepalanya dan melihat ternyata itu adalah cucu yang saat ini berdiri di depannya. Segera Yunhai pun menganggukkan kepalanya seolah mengatakan bahwa itu memang adalah perintah dari Zuofan. Melihat ini cucu hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu dengan tenang dia berkata, "Jadi apa yang ingin kamu lakukan?" Mendengar ini semua orang terkejut. Pemimpin dari Menara Huayu, salah satu pilar kekaisaran pun sampai mau mengikuti anak ini. Jadi bagaimana bisa mereka tetap menyepelekan Yunhai? Jika memang ini adalah perintah dari Zuofan, maka mereka pun harus mengikutinya. Kalau tidak, mereka akan mati. Ning Er kemudian mendekat, lalu kemudian dia berkata dengan wajah yang serius, "Bicaralah Yunhai, aku pun akan mendengarkanmu. Aku tahu kamu memiliki potensi saat pelarian kita yang terakhir. Jadi silakan berikan perintahmu." Tiansang dan Long Xingyun keduanya tampak benar-benar depresi melihat ini semua. Bahkan kini mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti Zuofan ataupun Yunhai, yang mana masihlah seorang bocah. Tapi ini masih jauh lebih baik daripada mereka dan bawahan mereka itu dihancurkan oleh Huang Buqingtian. "Baiklah, apa yang harus kami lakukan?" kata Tiansang setelah menghela nafas panjang. Setelah mendengar ini, Yunhai tidak bisa menahan lonjakan kegembiraan di dalam dadanya. Dia mengepalkan tinjunya seolah-olah dia telah sukses besar. Akhirnya, kini dia bisa mendapatkan dukungan dari Mansion Jianhao.
Jadi jika Menara Huayu dan Mansion Jianhou sudah mengikutinya, maka Pavilion Qianlong pun tidak bisa menolak. Karena itu, kami akan mengikutimu, kata Long Xingyun kemudian. Mendengar itu, Yunhai segera mengangguk dan segera dia memberikan pengarahannya. Saya baru saja berdiskusi dengan Kak Zuofan. Kemungkinan kita saat ini telah dikepung. Dan mengingat 3 naga lainnya tidak ada di samping Huang Buqingtian. Jadi mari kita bentuk 3 buah pasukan. Regu ini akan terdiri dari anggota ketiga pilar sebagai pusatnya. Mansion Jianhou dan juga Pavilion Qianlong akan menjaga sisi samping, entah itu kanan ataupun kiri. Dan Menara Huayu akan menjadi ujung tombak guna menerobos serangan ini. Kini Yunhai bersumpah bahwa dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Matanya tampak dipenuhi dengan api membara. Di sisi lain, Zuofan tampak bekerja dengan santainya. Ekspresinya tampak acuh tak acuh, seolah dia itu hanya bertemu dengan seorang teman yang lama. Lalu kemudian dia berkata, "Tuan muda Huang Pu, karena sebelumnya kamu mengatakan kalau kita dalam kompetisi untuk mendapatkan Yi Sendan, jadi kenapa kamu tidak memberikan petunjuk di mana pil itu berada?" Hahaha, jangan bodoh. Aku mengingat apa yang telah kamu lakukan sebelumnya, jawab Huang Buqingtian. Sekarang aku tahu akan kemampuanmu itu. Jadi mana mungkin aku akan terjebak kali ini. Senyuman jahat muncul di wajah Huang Buqingtian. Zuofan segera menggelengkan kepalanya dan hanya bisa tersenyum masam karena hal ini. Jika dia tidak mengetahui lokasi Yi Sendan itu, maka mata Dewa Kongmingnya itu juga tidak akan berguna. Dia tidak akan bisa pindah tempat ke tempat yang ia ingin tuju. Baiklah, jika itu yang memang kamu inginkan, maka aku akan membuat sebuah kompetisi kali ini. Jika sampai aku kalah, maka kita akan bertemu lagi di ronde ketiga, kata Zuofan sambil melangkah mundur, seolah-olah dia itu mengakui kekalahannya. Namun Huang Buqingtian tidak tinggal diam. Dia pun mencibir dan berkata, "Steward Zuo, aku mengakui akan keahlianmu. Kamu bisa pergi kemanapun yang kamu inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tapi harusnya kau sadar, itu tidak akan berlaku untuk mereka semua," kata Huang Buqingtian sambil menunjuk rombongan Yunhai dan yang lainnya. Tiba-tiba teriakan muncul dari dalam hutan yang ada di kanan dan kiri rombongan itu. Kelompok Yunhai saat ini hanya berjumlah ribuan saja, ya kurang lebih sekitar 3.000 jiwa. Namun kini sekarang mereka disergap oleh 10.000 orang dari kanan dan kiri mereka. Namun ini hanya kelompok Yao Yusan dan juga Yan Bangui, sedangkan kelompok Lin Xuanfeng masih belum terlihat. Kini mereka pasti sedang mengambil posisi untuk menutup jalur pelarian, persis seperti yang telah diprediksi oleh Yunhai. Tiansang tidak bisa tidak memuji Yunhai. Dia mengatakan kalau Yunhai itu sungguh pantas menjadi macan kelima dari macan Tianyu. Intuisinya sangat tajam hingga dapat menyadari hal yang bahkan tidak mereka sadari. Kini pandangan Tiansang pada Yunhai pun meningkat dengan drastis. Mendengar pujian ini tentu saja Yunhai sangat senang, namun dia tidak besar kepala. Dia telah berhasil mengendalikan dirinya dan saat ini dia segera mengamati situasi yang ada. "Semuanya tolong dengarkan perintah saya. Kita akan terus maju apapun yang terjadi." Semua orang pun mengangguk dan mereka mulai menaruh kepercayaan yang mendalam pada Yunhai. Sedangkan di sisi lain, Huang Buqingtian masih belum tahu apa yang akan terjadi. Dia masih merasa di atas angin dan tertawa begitu keras. "Steward Zuo, apa kau tidak khawatir pada sekutu dan sahabat-sahabatmu itu? Mereka tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama melawan orang-orangku." "Benarkah begitu?" kata Zuofan yang kemudian dia tertawa dan sama sekali tidak terlihat khawatir. Karena itu, Huang Buqingtian pun menjadi semakin bingung dengan kepercayaan Zuofan ini.
Seolah-olah Zofan itu memang sudah menduga semua ini dan sudah menyiapkan antisipasinya. Setelah itu Huang Buqingtian akhirnya tahu alasannya. "Serang!" teriak Yunhai. Yan Bagui dan juga Yao Yusan keduanya tampak terkejut. Kemudian mereka berdua bergegas untuk menyerang rombongan Yunhai. Namun di bagian belakang masih belum siap. Lin Xuanfeng saat ini belum berada di posisinya, dan ini membuat rombongan Yunhai tetap dapat maju dan tidak terhentikan. Sekarang bukan saatnya untuk menunggu baris belakang, pikir mereka. Mereka segera bergegas menyerang rombongan itu. Namun, apa yang mereka tidak duga adalah rombongan Yunhai benar-benar memberikan perlawanan. Tiansang dan Long Xingyun yang saat ini berada di sisi kanan dan kiri benar-benar mampu menjaga bagian tengah mereka. Bahkan mereka pun memberikan pukulan balik pada pasukan Yan Bagui dan juga Yao Yusan. Rombongan Yunhai benar-benar tidak terhentikan. Seperti aliran air yang mengalir tanpa henti, mereka terus maju. Meskipun lawan mereka itu berjumlah 4 hingga 5 kali lebih banyak, tapi mereka sama sekali tidak terpengaruh. Mereka terus bergerak dan sama sekali tidak berhenti. Melihat ini tentu saja Huang Buqingtian menjadi sangat terkejut dan juga merasa sangat terhina. Melihat bawahannya yang bahkan tidak bisa mengurus para bajingan kecil ini meskipun jumlah mereka lebih banyak. Segera Yao Yusan merasakan aura membunuh dari Huang Buqingtian, dan dia pun segera memberikan sinyal pada Lin Xuanfeng untuk segera mempercepat gerakan mereka dan menutup jalur pelarian ini. Kemudian setelah beberapa saat akhirnya Lin Xuanfeng keluar dari dalam hutan dan 5 hingga 6.000 orang bersama dengannya. Mereka benar-benar memblokir jalan lari dari Yunhai. Namun sayangnya, mereka benar-benar dihajar oleh menara Huayu yang saat ini berada di barisan paling depan, hingga kelompok Yunhai dapat berjalan dengan bebasnya. Yan Bagui dan juga Yao Yusan benar-benar merasa sangat kecewa pada Lin Xuanfeng yang bahkan tidak bisa menahan mereka semua. Sedangkan di sisi lain, Lin Xuanfeng pun menjadi sangat marah pada kedua orang ini. Dia seharusnya adalah kelompok yang akan menghabisi orang-orang yang berhasil melarikan diri. Namun kali ini, ternyata lawan mereka itu masih utuh. Hingga dia pun mengutuk Yan Bagui dan juga Yao Yusan yang bahkan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan begini, mereka bertiga justru terpecah dan saling menyalahkan satu sama lain. Melihat pemandangan ini, Zofan tidak bisa menahan tawanya. Dia benar-benar puas akan kemampuan dari Yunhai dalam memberikan komando. Sepertinya dia benar-benar akan menjadi orang hebat di masa depan. Tuan muda Huang Pu, menurutku mereka pun dapat melarikan diri dengan mudahnya, kata Zofan sambil mengejek Huang Buqingtian dan juga tertawa. Melihat pemandangan ini, wajah Huang Pu menjadi semakin masam. Dia memelototi Lin Xuanfeng dan 2 orang lainnya. Kali ini, hawa membunuhnya benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Dia benar-benar merasa kecewa pada ketiga bawahannya itu. Mereka semua tampak seperti babi di mata Huang Buqingtian. Sepertinya Steward Zuo benar-benar pandai bermain militer kali ini. Dan sepertinya kalian bahkan sudah menyiapkan formasi ini untuk melawan kami, kata Huang Buqingtian sambil menoleh ke arah Zofan. Tidak, saya bahkan tidak melakukan apapun. Tuan muda Yunhai lah yang telah mengatur semua ini, dan dia juga yang telah menyadari penyergapan ini, kata Zofan sambil tersenyum dan menghina Huang Buqingtian. Mendengar ini, mata Huang Buqingtian menjadi semakin memerah. Dia tidak akan mungkin tertipu oleh bualan dari Zofan ini, pikirnya. Jadi dia masih berpikir kalau Zofan itu berbual, kalau Yunhai lah yang menyadari ini semua. Tapi Steward Zuo, saya masih ragu kalau mereka itu akan berhasil kabur dari tempat ini.
kata Huang Puqingtian yang kemudian dijawab oleh Zuo Fan. Apakah Tuan Muda Huang Pu itu akan turun tangan sendiri guna menghentikan mereka? Tolong jangan lupakan saya. Jika Anda ingin pergi ke sana, maka Anda harus melewati mayat saya terlebih dahulu, kata Zuo Fan sambil tersenyum. Dan di balik senyumannya itu terlihat cahaya ganas yang menandakan bahwa dia sudah siap bertempur melawan Huang Puqingtian. Melihat keyakinan dari Zuo Fan, Huang Puqingtian pun tersenyum dan kemudian dia berkata, "Bertarung denganmu? Itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Tapi ini belum saatnya. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menyelamatkan mereka atau tidak." Setelah mengatakan ini, Huang Puqingtian pun mengaum dan tiba-tiba auman naga di seluruh tempat itu terdengar begitu keras. Zuo Fan pun terkejut saat melihat teknik ini. Ini adalah teknik nyanyian naga yang mana seharusnya ini hanya bisa digunakan oleh keturunan naga murni. Dan teknik ini juga sama kuatnya dengan keterampilan iblis yang ia pelajari. Tapi jika memang benar kalau Huang Puqingtian itu adalah keturunan naga, seharusnya kemampuannya itu tidak lebih rendah daripada Sange. Zuo Fan mulai bergumam dan mengatakan kalau Huang Puqingtian itu memang benar-benar seekor monster. Saat Zuo Fan masih berpikir, tiba-tiba tanah mulai bergetar dan raungan yang mengerikan pun memenuhi seluruh tempat itu sekali lagi. Saat gempa ini terjadi, rombongan Yunhai mau tidak mau berhenti dan mereka pun menoleh ke arah belakang. Tak terkecuali rombongan dari Yan Bagui dan juga Yao Yusan serta yang lainnya. Mereka semua pun terhenti dan juga melihat ke arah sumber suara ini. Auman kembali terdengar dan sosok berwarna merah darah mulai perlahan muncul. Mereka tampak melata di tanah dengan kecepatan yang tidak biasa. Mereka ini adalah salah satu binatang roh yang bernama buaya darah. Semua orang mulai menyusut ketakutan. Kini di sana terlihat ada sekitar 10.000 buaya darah dan berjajar rapi seperti pasukan yang hendak menyerang. Kini nasib Yunhai dan yang lainnya benar-benar mengenaskan. Dari kelompoknya, ini mungkin hanya ahli di tahap surga yang mendalam yang bisa melarikan diri. Sedangkan ahli yang masih berada di tahap penempaan tulang, mereka hanya akan menjadi santapan dari para buaya ini. Aku pernah mendengar ini dari ayah angkatku. Pasukan buaya darah adalah pasukan yang sangat mengerikan. Bahkan tentara yang menggunakan formasi itu hanya akan menjadi santapan bagi mereka. Sial, aku benar-benar tidak menduga kalau Huang Puqingtian itu akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka semua. Sial, ini sungguh merepotkan, kata Yunhai. Apa maksudmu Huang Puqingtian mengendalikan mereka? Tanya Long Xingyun setelah mendengar kata-kata dari Yunhai. Lihatlah, mereka tidaklah normal. Mereka bahkan muncul setelah dipanggil oleh Huang Puqingtian. Apalagi alasannya kalau bukan mereka dikendalikan. Sekarang kita harus segera lari, atau jika tidak, maka kita hanya akan menjadi daging cincang, kata Yunhai. Semua orang pun mengangguk bersama dan paham akan apa yang dikatakan oleh Yunhai. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Di antara mereka, ada banyak sekali ahli yang basic kultivasinya itu hanya berada di ranah penempaan tulang. Jika ahli dari alam surga yang mendalam membantu mereka dengan cara terbang, maka itu hanya akan menghambat mereka. Belum lagi buaya darah itu bisa terbang seperti itu. Jadi mereka semua hanya akan menjadi makanan yang empuk. Cucu dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas setelah memikirkan ini semua. Sedangkan Yao Yusan, Yan Bagui, serta Lin Xuanfeng tampak tertawa serta mencibir kelompok dari Yunhai. Tiansang kemudian berkata, sekarang satu-satunya harapan adalah Zuo Fan. Kita tidak dapat kabur atau tidak dapat bergantung pada yang lainnya.
Kita harus menemukan cara untuk memblokir buaya-buaya ini. Begitu Tiansang mengatakan ini, semua orang menatap Zuo Fan seolah-olah telah menonton sebuah perlindungan. Namun, Yunai sedikit mulai meragukannya. Dia berpikir bahwa tetap tidak mungkin untuk Zuo Fan menyingkirkan semua bahaya ini. Dia hanya sendiri kali ini. Tidak peduli skuad apapun Zuo Fan, namun menghadapi 10.000 buaya darah itu adalah sebuah tindakan yang konyol. Cepat atau lambat, pada akhirnya mereka semua akan diminta untuk menyerah. Kini semua orang menjadi tampak suram. Kemudian Ning Er pun berkata, "Jangan takut, selama ada Kak Zuo, kita semua akan aman." Kata-kata Ning Er penuh dengan percaya diri membuat semua orang terpana padanya. Tidak peduli seberbahaya apapun kondisinya, Ning Er itu selalu percaya pada Zuo Fan. Tapi apa yang dikatakan Ning Er ini memang tidaklah salah. Zuo Fan saat ini bahkan tidak tampak khawatir sedikit pun. Malahan dia tersenyum dan dia pun berkata, "Tuan muda Huang Pu, tak kusangka kau punya trik untuk mengendalikan binatang roh. Tapi sayang sekali, ini hanyalah trik murahan." "Zuo Fan, kau tampaknya terlalu percaya diri. Di dunia ini tidak peduli menteri manapun atau ahli siapapun, mereka akan selalu tunduk pada raja mereka. Tak terkecuali binatang roh ini. Saat mereka tahu siapa rajanya, mereka pun akan menuruti semua perintah dari rajanya." "Begitukah? Kamu sangat bangga dengan kemampuanmu. Lalu bagaimana jika kita buat taruhan?" kata Zuo Fan sambil tersenyum. "Taruhan? Taruhan apa yang kau mau?" Keraguan muncul di mata Huang Bukingtian. Kini dia mulai ragu karena sikap dari Zuo Fan itu begitu tenang, bahkan di saat-saat kritis seperti ini. "Sederhana saja," kata Zuo Fan. "Jika buaya-buaya itu bisa melewatiku, maka aku akan kalah." "Omong kosong," teriak Huang Bukingtian. "Jadi, apakah tuan muda tidak berani? Sebagai tawarannya, mari kita gunakan Yi Sendan yang ada di tangan kita masing-masing. Siapa yang kalah, maka dia harus menyerahkan Yi Sendan yang ada di tangannya," kata Zuo Fan sambil tersenyum. "Cih, baiklah, jika itu memang maumu, mari kita lakukan. Aku ingin melihat bagaimana caramu bisa bertahan melawan 10.000 buaya darah ini," kata Huang Bukingtian dengan tawa di wajahnya. "Baiklah, sepakat. Jadi bersiap dan lihatlah ini." Saat Zuo Fan mengatakan itu, buaya-buaya darah segera berlari dan begitu gesitnya ke arah Zuo Fan. Bahkan beberapa dari mereka melompat hendak menerkam Zuo Fan. Cucu dan Ning Er serta yang lainnya menjadi sangat khawatir. Namun Zuo Fan sama sekali tidak sedikit pun. Dia hanya diam dan tidak bergerak. Tiba-tiba, sebuah cahaya biru aneh muncul di mata Zuo Fan. Dan dalam sekejap, semua buaya itu berhenti seperti patung. Buaya yang tadinya membuka mulut dan hendak menyantap Zuo Fan, segera menutup mulutnya dengan wajah yang ketakutan. Seperti dikomando, mereka pun kemudian berbalik badan dan lari terbirit-birit. Melihat ini semua orang tentu saja terkejut, tidak terkecuali Huang Bukingtian. Sebelumnya mereka pikir bahwa Zuo Fan itu akan melawan buaya-buaya itu dan dengan kekuatan fisiknya. Mungkin dia akan membantai semua buaya darah itu, pikir mereka. Tapi ternyata Zuo Fan itu hanya menggunakan api biru miliknya dan itu sudah berhasil untuk membuat semua buaya darah itu lari ketakutan. Dengan begini, Zuo Fan bahkan tidak perlu menggerakkan satu jarinya untuk menyelesaikan semua masalah ini. Inilah yang disebut sebagai dominasi dari raja yang sejati. Melihat ini, Huang Bukingtian masih tertegun. Dia menatap kosong saat para buaya darah itu berlari melewatinya. Dia tidak habis pikir
bagaimana sebenarnya Zhuo-Fan itu melakukan semua ini. Apakah Zhuo-Fan itu memiliki sebuah artefak seperti dirinya? Tapi agaknya itu tidak mungkin, mengingat Zhuo-Fan itu hanyalah berasal dari keluarga kelas 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Yao Yusan. Sebelumnya mereka telah bersorak saat Wang Puqingtian itu mengeluarkan pasukan buaya darah. Tapi kini mereka hanya bisa menatap kosong seperti orang bingung. Yunhai yang sebelumnya sudah pesimis, kini dia pun bersorak kegirangan. Tampaknya dia telah salah lagi kali ini. Dia salah dalam menilai Zhuo-Fan. Dan dia pun kemudian bergumam, "Sial, sepertinya aku benar-benar belum bisa mengenali Kak Zhuo-Fan dengan baik." Tampak mata Yunhai dipenuhi dengan antusias saat melihat semua ini. Segera setelah itu kemudian Yunhai berbalik dan menatap Ning-Er. "Kak Ning-Er, maafkan adik kecilmu ini. Keyakinanmu itu sungguh selalu benar. Dan sekali lagi aku salah. Maafkan aku." Ning-Er pun tersenyum, seolah dia itu sudah memenangkan lotre yang bernilai jutaan dolar. Dia pun berkata, "Lihatlah apa yang bisa dilakukan oleh Kak Zhuo-Fan." Juju tidak bisa menahan tawanya saat melihat tingkah polos dari Ning-Er. Meski Juju tahu kalau Ning-Er itu adalah salah satu saingan cintanya, tapi dia benar-benar menyukai Ning-Er saat ini. Di samping itu, Tian Yang kemudian berkata, "Dua orang itu memang adalah monster. Sebenarnya apa yang tidak bisa mereka lakukan di dunia ini?" Katanya yang kemudian memecahkan lamunan semua orang yang ada di sana. Mereka pun mulai mengangguk dan tampak setuju akan apa yang dikatakan oleh Tian Yang ini. Sekali lagi, Zhuo-Fan benar-benar berada di atas angin. Bumi terus bergetar akibat buaya darah itu melarikan diri. Lalu, Wang Puqingtian tidak lagi bisa menahan amarahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan melesat ke arah buaya-buaya darah itu. "Berhenti! Raja kalian meminta kalian untuk berhenti!" Namun tak satupun buaya darah di sana menggubris Wang Puqingtian dan terus berlari. Wang Puqingtian kembali berteriak dan raungan naga kembali terdengar di seluruh area itu. Ini tentu saja membuat semua orang terguncang, tak terkecuali buaya darah itu. Setelah mendengar ini, semua buaya darah itu kemudian berhenti dan berbalik menatap Wang Puqingtian. Sedangkan Zhuo-Fan mengamatinya dengan sedikit ekspresi keraguan yang muncul di wajahnya. Melihat ini, Wang Puqingtian kembali tersenyum, karena dominasinya itu masih belum hilang atas buaya-buaya ini. Tapi itu hanya bertahan untuk beberapa saat. Saat buaya-buaya itu ingat akan api biru milik Zhuo-Fan, mereka pun kembali menunduk dan berlari sekencang-kencangnya. Mereka semua mengabaikan Wang Puqingtian. Mata Wang Puqingtian memerah. Kemarahannya sama seperti letusan gunung berapi. Dia yakin bahwa dia adalah rajanya. Jadi tidak ada yang bisa menentang perintahnya, bahkan para buaya darah ini. Segera ledakan pun terjadi. Wang Puqingtian bergerak dengan sangat cepat dan menghancurkan beberapa kepala buaya darah itu. Setelah itu, Wang Puqingtian pun berkata, "Jangan mundur. Jika kalian mundur, maka kalian akan mati." Namun buaya-buaya itu sama sekali tidak peduli. Bagi mereka, Zhuo-Fan itu jauh lebih menakutkan daripada Wang Puqingtian. Wang Puqingtian mulai membabi buta, dan satu kali ayunan tangannya, 5 hingga 6 ekor buaya darah terbang ke udara. Wang Puqingtian saat ini tampak begitu kacau. Tidak ada satupun buaya darah yang mau mendengarkannya lagi, dan dia pun kemudian berteriak, "Kenapa? Kenapa kalian mengabaikanku? Aku adalah rajamu," katanya. Sungguh mengenaskan memang. Kali ini Wang Puqingtian justru terlihat seperti pengemis. Dan tidak ada satupun buaya yang mau mendengarkannya kali ini.
Cucu dan kelima naga lainnya tidak bisa menahan rasa herannya ketika melihat pemandangan ini. Seumur hidup mereka, baru kali ini mereka melihat Wang Puqingyun benar-benar seputus asa ini. Tampaknya sang raja telah digulingkan oleh Raja Iblis dari bawah. Dua orang yang dari awal telah mengamati turnamen ini dan bersembunyi, salah satu di antara mereka kemudian berkata, keduanya adalah saingan yang alami, tapi mereka bahkan tidak setara. Tapi mereka itu benar-benar adalah jenius yang langka. Jika ini dibiarkan maka salah satu dari mereka akan terluka. Jadi ayo hentikan mereka dan bawa mereka berdua pergi dari tempat ini. Tidak, teriak salah seorang yang lain. Di sebuah gunung tidak diizinkan untuk ada dua harimau. Biarkan saja mereka bertarung dan kita akan membawa pemenangnya. Mendengar ini, kedua orang itu pun kemudian tersenyum. Kini Zuo Fan menyentuh hidungnya dan melihat ke arah Wang Puqingtian. Tuan muda Huang Pu, jangan terlalu frustasi. Lagi pula, kamu bukanlah orang pertama yang kalah dariku, jadi tidak perlu begitu terpuruk. Sekarang lebih baik kau serahkan taruhan kita. Wang Puqingtian perlahan mengangkat kepalanya. Cih, tenang saja, aku tidak akan melupakannya, kata Wang Puqingtian. Setelah itu Wang Puqingtian mengeluarkan botol porselen tempat Yi Xinden itu berada. Dan saat Zuo Fan mengamatinya, dia tahu bahwa itu memang adalah Yi Xinden yang ia cari. Sepertinya kamu sudah banyak belajar dan tidak menyerahkan pil itu pada si cacat itu lagi, kata Zuo Fan sambil mengejek Wang Puqingtian. Kau sudah tahu di mana aku menyembunyikannya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin aku akan meletakkannya di tempat yang sama? Ambillah ini. Setelah itu Wang Puqingtian pun melemparkan botol porselen itu. Saat botol porselen itu melesat ke arah Zuo Fan, dia bisa merasakan aura yang besar juga mengarah padanya. Semua orang melihat ini dan kemudian menyusut ketakutan. Zuo Fan tidak bisa menganggap remeh semua ini. Dia mengulurkan tangannya dan segera menangkap botol itu. Yang mana rebound dari botol itu membuat dirinya mundur hingga 5 langkah. Setelah menangkap pil itu, Zuo Fan bahkan bisa merasakan kalau tangannya itu kebas atau benar-benar mati rasa. Anak ini benar-benar monster, kata Zuo Fan. Benar saja kata Tetua Li, bahwa anak ini itu tidak bisa dianggap remeh. Faktanya, fisiknya itu jauh lebih kuat daripada Zuo Fan. Jadi dia benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Dan sorry banget kalau misalnya ada kata-kata yang miss di part ini, karena ya adalah pokoknya. Gitu aja, thank you untuk semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. See you again di next video dan bye.